Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu di renungan harian ya. Kita akan mendalami isi Alkitab. Kita akan muji-muji Tuhan, dan kiranya setiap ayat-ayat yang kita baca hari ini benar-benar merasuk dalam hati kita ya. Dapat menjadi lentera, dapat menjadi petunjuk bagi kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya, dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita saling membantu, saling menguatkan. Amin ya. Kiranya berkat penyertaan Tuhan Yesus melingkupi kita. Berkat perkenanan dari Tuhan Yesus benar-benar menyertai kita. Berkat kasih sayang Tuhan Yesus benar-benar melingkupi setiap sisi hidup kita. Di dunia ini banyak manusia yang secara sadar atau tidak sadar melakukan hal yang menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan dengan sering mengecewakan atau sering memperkatakan hal-hal yang menyakiti hati kita. Tapi itulah selama kita di dunia. Selama kita di dunia, kita akan sering berinteraksi dengan orang-orang yang sadar atau tidak sadar mereka itu tidak punya kasih akan Allah. Bagaimana orang-orang itu yang sering berinteraksi dalam kehidupan kita sering menyakiti kita, atau orang-orang yang mungkin saat kita di jalan kenal pun tidak, tapi mereka bisa menyakiti kita. Karena kita harus sadar, saat ada orang yang mempunyai kasih akan Allah, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang lain. Atau kita ya, saat menyakiti orang lain, kita mungkin harus kita mungkin nggak sadar ya, karena bagi kita itu kita cuma mengingatkan, tapi bagi orang itu menyakitkan. Kita juga sering harus introspeksi diri juga, karena terkadang seperti Tuhan Yesus juga saat memperkatakan sesuatu yang hanya sebatas memperkatakan firman Tuhan, tapi bagi orang Farisi itu menyakitkan hati mereka. Karena seperti Yesus sampai mengatakan ular beludak, orang-orang munafik. Tuhan Yesus juga menyakiti hati orang-orang Farisi karena dengan berkata seperti itu. Itu juga dialami Tuhan Yesus. Tapi sebatas kita memperkatakan kebenaran ya, kita tidak usah khawatir kalau ada orang-orang yang terkena atau kita terkena perkataan orang lain. Pasti kita juga sakit hati ya kalau itu tidak benar. Tapi menurut pengalaman saya, saat ini saya juga mengalami ada orang-orang yang bahkan memperkatakan yang tidak benar kepada saya. Sakit iya, benar-benar memperkatakan kebohongan. Tapi setelah beberapa bulan ini ya, satu tahunan lebih ini, ketika saya benar-benar membaca Alkitab, memang ternyata dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Saat kita mencoba mengisi kita dengan kasih akan Allah, dunia akan memandang kita aneh. Bahkan di kemarin murid Tuhan Yesus mengatakan bersukacita karena dikatakan kemarin di sini ya. Dikatakan di 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Karena mereka apa? Karena mereka baru saja beberapa bulan atau beberapa minggu menyaksikan Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan mereka. Sudah mengatakan bahwa dari dulu nabi-nabi itu selalu disiksa oleh manusia, oleh orang-orang di muka bumi. Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Tuhan Yesus juga sampai dibunuh karena manusia-manusia saat itu juga sakit hati dengan perkataan Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kita juga
uh, saat kita diserang orang banyak ya, kita harus mendekatkan diri ke Tuhan. Kita harus mengobati hati kita dengan semakin dekat kepada Tuhan, mengisi hati kita dengan hadirat Tuhan. Lama-lama rasa-rasa yang kita rasakan karena perkataan orang lain, tindakan orang lain akan hilang dalam hati kita. Dan itu akan menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Karena urusan kita itu menjaga hati agar kasih akan Allah itu tetap tinggal dalam hati kita. Bayangkan, hanya karena iri Tuhan Yesus disalib, murid-murid dipenjara, sampai Bapa turun tangan membebaskan muridnya dari penjara. Karena tugas murid-muridnya belum selesai, belum memberitakan Injil sampai ujung dunia. Yang dimana itu salah satunya untuk menggenapi janji Tuhan Yesus, janji Bapa kepada Abraham, juga agar seluruh dunia tahu bahwa jalan ke surga itu benar-benar nyata, benar-benar ada melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, sampai hari ini masih berbicara salah satunya kepada saya untuk menyelamatkan umat manusia 16 tahun yang lalu berbicara. Puji Tuhan. Dan kita berharap, kita berdoa orang-orang yang bisa mendengar Tuhan Yesus berkata atau dinubuatkan itu semakin banyak. Itu berarti harus ada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus menubuatkan sesuatu yang akan datang, yang didengar dari Tuhan Yesus. Harus ada orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya, kita saling bantu, saling mendukung untuk menyiarkan hal sukacita ini. Bahwa jalan ke surga itu benar-benar ada, benar-benar nyata melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi, dan Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Amin ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Di mana peristiwa ini dilakukan untuk membuat misi mereka semakin maksimal ya. Dipilihlah orang untuk melayani
orang miskin. Kita akan renungkan ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi, peristiwa yang melatari dipilihnya 7 orang itu yang dipilih untuk melayani orang miskin karena ada peristiwa ini. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kita kan tahu, untuk menutupi kekurangan, banyak di antara mereka yang menjual tanah, ladang, rumah, dan lain-lain ya, untuk membantu misi ini. Nah, ternyata dalam pembagiannya ada yang diabaikan, yaitu pembagian kepada janda-janda. Makanya dipilihlah orang-orang ini yang melayani orang-orang miskin. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Jadi mereka memanggil murid-murid lainnya. Jadi mereka sudah punya murid-murid. Ke-12 rasul itu memanggil muridnya, kemudian memperkatakan hal itu. Mereka diminta untuk memilih orang yang punya roh dan hikmat dan terkenal baik di antara mereka. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu yang mereka lakukan. Agar ke-12 murid Tuhan Yesus itu bisa memusatkan pikiran mereka dan tenaga mereka dalam penginjilan. Di sini dikatakan dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dipilihlah orang-orang tersebut agar murid-murid Tuhan Yesus bisa fokus berdoa dan mengabarkan firman Tuhan ya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kemudian rasul-rasul tersebut saat mengangkat 7 orang tersebut ya, yang dipilih untuk melayani orang miskin, juga ditumpang tangan. Ada tumpang tangan dari para murid Tuhan Yesus. Dikatakan sini rasul-rasul itu ya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin ya, di sini dikatakan sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat itu semakin tersebar. Amin ya. Benar-benar mengajarkan kita peristiwa saat itu, di mana mereka yang dahulu orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, kemudian kita tahu mereka tuh orang-orang biasa. Dan saat Petrus dan Yohanes berkhotbah, imam-imam kepala juga heran. Mereka itu orang tidak berpendidikan. Kenapa bisa berbicara seperti itu? Sangat berani dan berbicara di depan umum. Rasul-rasul saat itu adalah orang-orang biasa yang dipilih Tuhan Yesus, yang dimana mereka telah menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus, roh yang dari Bapa sendiri. Dan saat dalam perjalanan ini ya menyebarkan firman, mereka mengalami peristiwa itu ya, dimana saat pembagian ada yang diabaikan, yaitu janda-janda miskin. Kemudian mereka mengangkat 7 orang yang terkenal baik, punya roh dan berhikmat. Amin ya. Amin. Peristiwa yang menjadi benar-benar
contoh ya, sampai saat ini kita tahu bahwa di setiap gereja ada beberapa orang yang ditugaskan masing-masing, biasanya memimpin memimpin salah satu departemen untuk yang gereja besar. Tapi yang kecil terkadang beberapa orang memimpin beberapa departemen karena jemaatnya masih bisa dihandle. Tapi kalau yang udah banyak, biasanya malah satu departemen dipimpin berapa orang kayak ya. Ada yang ada bagian-bagiannya. Saat itu orang-orang biasa tersebut, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, para rasul Tuhan Yesus, juga mengalami itu. Saat dalam perjalanan ini ya, mengabarkan Injil, mereka mengalami peristiwa itu, di mana orang-orang yang mereka layani, ada yang tidak dilayani dengan baik. Di sini dikatakan diabaikan, dan kemudian dipilihlah orang yang apa? Yang terkenal baik, punya roh, ada hikmat, ada Roh Kudus, ada hikmat. Amin ya. Amin. Kiranya hal-hal yang diajarkan para rasul saat itu ya benar-benar menguatkan kita. Tuhan Yesus memilih orang biasa, tapi mereka menjadi luar biasa karena ada Roh Kudus. Mereka bisa menyembuhkan orang, mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam organisasi mereka ya. Saat itu mereka orang biasa yang benar-benar diminta Tuhan untuk memimpin. Amin ya. Itu Tuhan Yesus kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita. Saat Tuhan Yesus memilih seorang, maka Roh Kudus akan Tuhan Yesus kirimkan kepada orang tersebut. Dan Roh Kudus ya yang akan memberikan hikmat-hikmat. Maka para rasul saat itu memilih orang yang ada Roh Kudus dan berhikmat. Yang ada Roh Kudus pasti berhikmat. Orang berhikmat belum tentu ada Roh Kudus. Amin ya. Ada Roh Kudus pasti ada hikmat. Karena apa? Roh Kudus yang menyelamatkan kita dari berbuat dosa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin ya, puji Tuhan. Amin.